Shalom Indonesia, puji Tuhan. God's Handmade atau kelas Pranatama belajar materi keturunan ilahi yang perkasa di bumi. Selamat datang keluarga-keluarga Indonesia di dalam JCA God's Handmade. Kelas ini adalah kelas janin atau kelas pranatal. Kelas ini boleh terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syar Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Kelas ini gratis, diperuntukkan bagi Anda, ayah bunda yang sedang memiliki janin, kakek nenek yang anak atau menantunya sedang memiliki janin, pembina di rumah singgah yang menampung ibu-ibu hamil, dan pasangan calon suami istri yang sedang mempersiapkan diri memasuki pernikahan kudus. Ikuti kelas God's Handmade ini melalui YouTube channel Jenius Syar Alkitab atau melalui Facebook Grace Sumilar. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. E-book dapat dibeli di Google Playbook dengan mengetik kata kunci judul materi atau mengetik kata kunci Susan Grace H. Sumilar. God bless you. Selamat mempelajari 40 judul di dalam kelas God's Handmade ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Sebelum kita sama-sama belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hamba-Mu diizinkan boleh mengajar lagi. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk upgrading materi dari materi lama menjadi sesuatu yang teredit. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Bersyukur untuk janin-janin yang Tuhan percayakan di Indonesia untuk boleh kami garap. Engkau memberkati kelas ini, Engkau mengurapi, Engkau memimpin dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur banget materi yang ditulis tahun 2010, yaitu lebih kurang 13 tahun yang lalu ya. Saat ini di-upgrade habis-habisan menjadi satu materi yang teredit dengan rapi, dengan baik. Karena tentu saja kemampuan saya menulis di awal-awal tahun 2010 dengan sekarang tentu sudah jauh berbeda. Dan ketika materi ini disajikan, saya tidak mau menjadi materi yang apa adanya. Jadi saya bersikeras untuk mengedit dalam beberapa hari dan ditambah membuat PowerPoint. Dulu belum ada PowerPoint-nya. Dan saya bikinkan PowerPoint yang bagus sekali karena saya berharap ini semua untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Dan teman-teman yang mau sertifikasi boleh, untuk kepengen mencetak guru-guru pengajar kelas janin boleh ya, hubungi kami. Dan sementara PowerPoint yang sudah ada akan segera diterbitkan di Google Playbook. Baik, saya akan share screen di sini. Ya, kita hari ini bertemu dengan satu judul keturunan ilahi yang perkasa di bumi. Materi ini adalah materi yang merupakan kayak materi kembarannya gitu, bukan kembaran ya, seperti apa ya? Seperti panci dengan tutupnya. Materi ini sebenarnya adalah materi gandengan tangannya atau materi yang saling melengkapi dengan materi yang berjudul anak panah di tangan pahlawan ya, berjudul buah kandungan adalah suatu upah. Kalau di materi buah kandungan adalah satu upah, di situ kita mempelajari anak-anak ini kalau mau menjadi anak panah yang melesat menuju sasaran tuh apa aja yang kita harus tanamkan pada mereka. Tapi kalau di materi ini, kita sebagai orang tua
Kalau kepengen punya keturunan ilahi yang perkasa di bumi itu harus bagaimana? Dari sisi kita si orang tuanya, begitu ya. Ini luar biasa sekali materi ini. Dulu waktu saya menulis ini materinya begitu sederhana, belum teratur, masih aduh polos gitu ya istilahnya ya. Tapi sekarang ini udah saya perbaiki, edit habis-habisan karena rindu ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, karena ini akan dijual di Google Playbook, jadi ada sinopsis bukunya seperti ini, saudara. Ini adalah kata pengantarnya, saya lewati aja kata pengantarnya tentang penulis. Baik, apa aja yang akan kita pelajari di dalam keturunan ilahi yang perkasa di bumi ini? Yang pertama adalah gambar dan rupa Allah. Berikutnya kita akan belajar tentang urutan ilahi, keturunan ilahi, 4 hal yang dibenci Tuhan, kesimpulan apa yang Tuhan kehendaki, Mazmur 112, kita akan bedah Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, mengingat keterbatasan waktu, maka kemungkinan pengajaran ini akan saya selesaikan dalam 2 termin. Ini kita tadi mulainya jam 9.17, kita mungkin akan selesai jam 10.17. Lalu nanti kita akan masuk dalam lanjutannya di video berikutnya ya. Baik. Yang pertama kita akan belajar tentang gambar dan rupa Allah. Materi ini sebenarnya bertujuan untuk memperlengkapi para orang tua atau calon ayah bunda atau suami istri, keluarga yang baru dibentuk, ya. Atau kakek nenek yang sedang menantikan kelahiran cucunya, gitu ya. Atau bahkan calon pengantin suami istri. Ya, tujuannya adalah materi ini dibentuk tujuannya untuk supaya kita tuh paham. Kita nanti kalau jadi orang tua terus jadi orang tua yang gimana sih? Kita itu kalau kepengen anak cucu keturunan kita menjadi generasi yang perkasa di bumi itu, apa yang harus kita lakukan sih gitu ya. Yang pertama kita mau melihat yang paling dasar dari kitab Kejadian, yaitu gambar dan rupa Allah. Pasti ini sudah terkenal karena sudah sering sekali dibahas. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ini firman Tuhan masih berlanjut di ayat berikutnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, luar biasa banget ya. Jadi dari ayat ini kita paham, ternyata yang namanya gambar dan rupa Allah itu tidak cuma sama Adam aja. Tidak cuma sama Hawa aja. Tapi yang namanya gambar Allah itu ada di Adam, ada di Hawa. Ya, oke, sebentar. Saya ulangi lagi ayat yang tadi mengatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Artinya, gambar Allah itu bukan cuma Adam. Gambar Allah itu bukan cuma Hawa, tapi Adam dan Hawa. Dua-duanya, laki-laki dan perempuan, kedua-duanya adalah gambar Allah. Nah, saudara,
ketika Adam dan Hawa diberkati dalam pernikahan kudus, disitulah gambar Allah itu lengkap menjadi satu gambar Allah yang utuh di dalam sebuah lembaga pernikahan. Jadi gambar Allah ada pada laki-laki, gambar Allah ada pada perempuan, dan ketika mereka menikah, ada satu gambar Allah yang utuh, yang lengkap, yang disatukan dalam satu lembaga namanya pernikahan. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca ada 4 urutan ilahi. Nah, kalau teman-teman mengikuti kegerakan JCA The Holy Generation pasti paham ini adalah salah satu materi, yaitu urutan ilahi. Urutan ini nggak boleh dibolak-balik ya. Urutannya seperti apa sih urutan ilahi itu? Pertama adalah diciptakan yang Tuhan ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi satu daging. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Nah, itu nggak bisa digenapi menjadi keturunan ilahi. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki lalu pengen punya anak dengan berbagai cara, anak yang mereka hasilkan itu bukan keturunan ilahi. Ya. Lalu sama, perempuan dengan perempuan nikah tapi mereka pengen punya anak, gimana caranya ya? Entahlah caranya gimana pakai teknologi zaman sekarang ini. Itu tetap bukan keturunan ilahi. Jadi kalau mau keturunan ilahi itu penuhi dulu yang di kitab Kejadian. Poin pertama adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Gak ada laki-laki setengah perempuan. Gak ada perempuan setengah laki-laki. Itu gak ada. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya harus tulen. Kalau perempuan ya perempuan tulen. Gitu ya. Nah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, yang kedua, setelah mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, urutan ilahi yang kedua adalah diberkati dalam pernikahan kudus. Membentuk satu lembaga pernikahan. Pernikahan yang kudus. Yang ketiga, diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Itu berbicara tentang multiplikasi. Penuhilah bumi. Itu bicara tentang desentralisasi. Ya. Pada akhirnya anak-anak kita akan pergi. Ya. Mereka akan membentuk keluarga sendiri yang baru. Ya. Dan mereka akan mengembangkan area mereka, wilayah mereka, mengembangkan dominion mereka ya di tempat yang baru begitu ya. Jadi yang Tuhan perintahkan adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus kembali ke kodrat ilahi. Yang kedua, harus masuk dalam pemberkatan pernikahan kudus ya, diberkati Tuhan dulu. Baru urutan ketiga beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhi bumi. Baru bermultiplikasi. Tidak boleh dibalik, beranak cucu dulu baru diberkati. Salah itu ya. Yang betul harus diberkati dulu. Karena ketika diberkati, di situ ada ikat janji antara Allah, antara suami dan istri. Ada ikat janji antara Tuhan, suami dan istri. Ikat janji itulah yang membuat ketika mereka itu beranak cucu dan bertambah banyak, anak cucunya itu ada di dalam satu tudung yang jelas. Ada dalam satu ikat janji yang jelas. Adalah keturunan ilahi. Yang keempat, kita diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Berkuasalah. Taklukkanlah, dominion. Ya, kita diperintahkan untuk berkuasa. Menaklukkan, dominion. Baik. Nah, sekarang kita akan pelajari satu topik yang habis kita tadi belajar tentang gambar dan rupa Allah. Itu ada pada laki-laki dan perempuan. Dan ada urutan ilahi yang nggak boleh dibolak-balik. Harus kembali ke kodrat ilahi. Diberkati dalam pernikahan kudus. Lalu beranak cucu gitu ya. Baru setelah itu bisa mendominasi atau mendominion atau menaklukkan. Itu adalah urutan yang nggak bisa dibolak-balik. Keturunan ilahi. Nah, apa yang Tuhan kehendaki dari sebuah pernikahan yang sehat? Sebenarnya ketika lembaga pernikahan itu kok kayaknya banyak aturan lah. Yang harus kembali ke kodrat lah. Yang harus diberkati dalam pernikahan kudus dulu lah.
Baru setelah itu boleh beranak cucu lah. Katanya kalau urutan nggak dibolak-balik baru bisa mendominion lah gitu ya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki ya dalam sebuah pernikahan yang tampaknya ribet itu apa gitu sih? Ternyata yang Tuhan kehendaki adalah keturunan ilahi. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Di situ dikatakan gini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi seorang laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu daging dengan istrinya. Nah, ayat ini nanti terkait dengan kitab Maleakhi yang akan kita pelajari. Nah, untuk menjadi satu daging itu dibutuhkan suatu proses, nggak mudah ya. Karena kayak orang operasi itu butuh waktu untuk antara daging dan daging ini menyatu begitu ya. Nggak serta-merta begitu saja. Tapi ada butuh proses di mana ada jaringan-jaringan yang akan menyatu, ada urat-urat syaraf yang akan terblending satu dengan yang lain, ada aliran darah yang akan mengalir, ada perekatan di situ. Jadi menjadi satu daging itu enggak suatu proses yang instan, hanya sekedar melakukan hubungan suami istri saja. Tidak hanya dengan melakukan hubungan suami istri saja, suami istri menjadi satu daging, enggak seperti itu. Tapi itu ada satu proses. Jadi satu proses yang tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak seinstan yang kita bayangkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan padukan ayat yang seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat itu akan kita padukan dengan Maleakhi 2 ayat 15 berkata begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Ayat ini sebenarnya terjemahannya agak kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah kayak gini. Bukankah Allah yang esa menjadikan kesatuan mereka itu menjadi kesatuan daging dan roh? Itu menghasilkan keturunan ilahi. Harusnya ini bukan dua kalimat, tapi harusnya menyatu kalimatnya. Ini harusnya gini. Nah, kalau di Maleakhi 2 ayat 15 di Alkitab kita kan tulisannya gini nih. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Seharusnya yang betul menjadikan kesatuan daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, detik ketika laki-laki yang diciptakan serupa dan segambar Allah, perempuan yang diciptakan serupa dan segambar Allah, ketika laki-laki dan perempuan ini dipersatukan dalam satu pernikahan kudus sesuai dengan urutan ilahi yang gak dibolak-balik, di situ akan terjadi satu kesatuan daging kalau dalam kitab Kejadian, tapi di Maleakhi diperinci lagi tidak cuma kesatuan daging, kesatuan daging dan roh. Ya, kesatuan daging dan roh. Nah, ketika suami istri mengalami kesatuan daging dan kesatuan roh, itu yang terjadi adalah kehendak Tuhan atas kesatuan daging dan roh itu. Apa yang Tuhan kehendaki? Halo? Yang Tuhan kehendaki adalah keturunan ilahi. Jadi nggak semua keturunan itu keturunan ilahi loh ya. Nggak semua keturunan itu keturunan ilahi loh ya. Memang semua manusia Tuhan yang ciptakan, tapi ilahi atau tidak? Ilahi atau tidak? Keturunan ilahi adalah ketika Allah yang esa itu mempersatukan daging dan roh dalam kehidupan pernikahan yang kudus, yang mengikuti urutan ilahi, yaitu laki-laki dan perempuan kembali kepada kodratnya ketika diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu mereka masuk dalam pemberkatan pernikahan kudus, baru mereka beranak cucu dan bertambah banyak, baru anak cucunya itu bisa menguasai bumi atau mendominion, menaklukkan gitu ya. Memanage, mengatur gitu. Mengupayakan, mengusahakan bumi begitu ya. Baik. Kita akan lihat
keturunan ilahi itu prosesnya seperti apa? Kita akan lihat di Maleakhi 2 ayat 15 yang tadi baru kita baca ya. Nomor 1, ada Allah Esa sebagai pencipta. Allah Esa sebagai pencipta ini menjadikan mereka ini daging dan roh. Daging dan roh yang Tuhan ciptakan itu disatukan dalam satu lembaga pernikahan. Ketika itu disatukan, Tuhan menghendaki kesatuan itu menghasilkan keturunan ilahi. Itu akan relate dengan Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Manusia itu telanjang ya. Coba kita lihat dulu ya. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang ini bicara tentang tubuh. Tidak merasa malu itu manusia rohaniah. Telanjang itu manusia jasmaniah. Tidak merasa malu itu di dalam, inside, manusia rohaniah. Artinya ketika mereka telanjang itu dan mereka melakukan hubungan suami istri itu kesatuan daging. Tapi tidak merasa malu, di situ ada unsur kesatuan roh, manusia batiniahnya bersatu di situ. Jadi tidak hanya manusia jasmaniahnya yang bersatu, tapi ada kesatuan manusia batiniahnya. Tidak merasa malu, itu bicara manusia batiniah. Oleh karena itu di Maleakhinya disebut kesatuan daging dan roh. Tidak cuma daging saja. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar yang namanya berhubungan suami istri, berhubungan seksual. Bukan hanya sekedar itu saja. Tapi ada kesatuan roh. Kesatuan daging dan roh inilah menghasilkan yang namanya keturunan ilahi. Jadi lewat pernikahan kudus, lahir keturunan ilahi, itu adalah yang Tuhan kehendaki. Nah itu ya, makanya judulnya hari ini, keturunan ilahi yang perkasa di bumi. Ini kita belajar yang A dulu, keturunan ilahi itu apa maksudnya? Keturunan ilahi itu adalah generasi yang dihasilkan dari persekutuan daging dan roh. Apa itu persekutuan daging dan roh? Mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Telanjang itu manusia jasmaniah. Tetapi tidak merasa malu itu manusia batiniah. Kesatuan daging dan roh. Nah, itu yang dihasilkan dari satu pernikahan yang mengikuti gambar dan rupa Allah. Laki-laki diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Perempuan diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, gambar dan rupa Allah itu menjadi satu lengkap dalam satu lembaga rumah tangga. Artinya dalam diri saya ini ada gambar Allah. Sifat-sifat perempuan tuh merawat, penyayang, terus memelihara. Itu sifat perempuan. Nah, kalau laki-laki itu juga gambar dan rupa Allah. Apa yang ada dalam diri laki-laki? Kata Alkitab, laki-laki itu seperti pohon yang ditanam, yang besar, pohon besar yang bertumbuh gitu ya. Tapi kalau perempuan itu seperti ukir-ukiran, seperti tiang istana yang diukir, yang dipahat, seperti satu tiang yang dipahat untuk satu bangunan istana. Beda banget laki dan perempuan, tapi dua-duanya itu ada gambar Allah di dalamnya. Dan ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, itu gambar Allah itu menjadi sesuatu yang lengkap dalam suatu lembaga pernikahan yang kudus. Kudus itu artinya mengikuti urutan ilahi. Diciptakan serupa dengan gambar Allah, diberkati dulu, baru beranak cucu, nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau urutan ini udah benar, baru akan mendominion atau menaklukkan bumi. Nah, kita bahas berikutnya ada 4 hal yang dibenci oleh Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan itu membenci perceraian, Tuhan membenci perceraian gitu ya.
Benar, tapi yang Tuhan benci bukan cuma perceraian, tapi ada 4. Perceraian hanya salah satunya aja loh ya. Perceraian adalah salah satu yang dibenci Tuhan. Sebenarnya kalau kita pelajari dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16, yang Tuhan benci tidak cuma perceraian tapi ada 4 hal. 1. Kawin campur. 2. Perselingkuhan, perceraian. 3. Perselingkuhan. 4. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita mengenal hukum KDRT di Indonesia, itu di Alkitab sudah lama ditulis ya. Di Alkitab sudah lama ditulis di kitab Maleakhi ya. Kita lihat Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Maksudnya gimana nih? Menjadi suami anak perempuan Allah asing. Emangnya Allah asing punya anak perempuan? Maksudnya gini, bangsa kafir yang gak kenal Tuhan, yang nyembah berhala, ketika orang Yehuda menikahi gadis-gadis dari orang-orang penyembah berhala, itu dikatakan dalam Alkitab menjadi suami anak perempuan Allah asing. Artinya orang-orang yang menyembah berhala itu ya itulah anaknya Allah asing. Tapi kalau yang Tuhan kehendaki itu keturunan ilahi. Kalau keturunan ilahi itu tidak ada kawin campur di dalamnya. Ya. Wow, ini firman Tuhan keras juga nih hari ini nih. Kenapa begitu, saudara? Karena kan ada fungsi ayah dan fungsi ibu. Fungsi ayah mendidik, fungsi ibu mengajar. Fungsi ayah mengajar dan mendidik, fungsi ibu mengajar itu fungsi utamanya kalau kita belajar di kitab Amsal ya, saudara. Nah, kalau kawin campur pasti ada ketimpangan di sini. Artinya kalaupun ayah mendidik dan mengajar yang bukan berdasarkan firman Tuhan di Alkitab, pasti kitab yang lain. Kalau oke lah ayahnya itu penganut Alkitab, tapi kalau ibunya tidak, maka ada ketimpangan di sini. Ibu tidak menjalankan fungsinya mengajar dengan baik yang sesuai firman Tuhan di Alkitab. Ada pakai kitab yang lain. Artinya itu bukan keturunan ilahi. Keturunan ilahi Tuhan tidak menginginkan adanya kawin campur. Ya. Kita lihat di sini. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahannya kepada Tuhan semesta alam. Artinya keturunannya itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu bukan keturunan ilahi. Memang ya nggak berarti terus akhirnya mati semua ditumpas Tuhan, itu enggak ya. Di sini dilenyapkan itu saya belum menyelidiki sih artinya lebih mendalam ya, saudara. Tapi ini firman Tuhan cukup keras ini. Tuhan itu membenci yang namanya kawin campur. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam kawin campur itu adalah nomor 1, berkhianat. Itu di ayat 10. Nomor 2, menajiskan perjanjian nenek moyang. Masih di ayat 10. Yang ketiga, itu adalah perbuatan keji. Itu ayat 11. Berkhianat tuh diulangi lagi di ayat 11. Yang keempat, menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Artinya Tuhan tuh mengasihi tempat kudusnya. Tapi kalau tempat kudusnya itu pada akhirnya dipenuhi oleh orang-orang yang kawin campur dengan keturunan yang mereka yang bukan keturunan ilahi, nah itu akan menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Tempat yang yang disayangi, yang dikasihi oleh Tuhan, gitu loh, saudara. Ya. Jadi
menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Saya itu bisa membayangkan bagaimana tempat kudus itu pada akhirnya akan dipenuhi oleh berhala-berhala. Kalau pada akhirnya orang Yehuda ini kawin campur sama orang-orang penyembah berhala gitu loh. Apa dikatakan? Menjadi suami anak perempuan Allah asing. Gitu kan. Artinya bangsa yang kafir gak kenal Tuhan itu sama dengan anak perempuannya Allah asing. Sama, kalau kita keturunan ilahi, mereka itu anak-anaknya Tuhan gitu loh. Nah, yang kelima, kawin campur ini sekalipun orang-orang yang kawin campur nih bawa persembahan ke rumah Tuhan, sekalipun mereka memberikan korban persembahan, Tuhan itu tetap akan melaksanakan hukumannya, yaitu melenyapkan segenap keturunan mereka. Yang kedua yang Tuhan benci itu adalah perselingkuhan. Kita lihat lanjutannya ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ya, jadi orang-orang Yehuda ini udah capek-capek kasih persembahan, Tuhan tuh tetap nggak mau terima persembahan mereka. Dan itu membuat mereka nangis, buat mereka air mata, buat mereka merintih, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, dan kamu berkata, karena apa? Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Hal kedua yang dibenci oleh Tuhan selain kawin campur adalah apa? Perselingkuhan. Bahugel katanya. Hugel itu apa? Hubungan gelap orang Manado bilang ya. Jadi perselingkuhan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kalau perselingkuhan itu sampai menghasilkan anak, anaknya itu bukan keturunan ilahi gitu. Bukan keturunan ilahi ya. Tidak mustahil anak dari hasil perselingkuhan itu tetap bisa terima Yesus, tetap bisa diselamatkan jiwanya, tetapi tidak disebut keturunan ilahi pada awalnya, kecuali dia dimenangkan, dia akan menjadi anak Tuhan. Tapi secara keturunan dia bukan dihasilkan dari satu lembaga pernikahan yang kudus. Memang Alkitab tidak pernah menjuluki seseorang itu sebagai anak haram. Itu enggak ada ya. Dan Tuhan enggak pernah memanggil umatnya itu anak haram hanya gara-gara dia dilahirkan dari akibat perselingkuhan gitu ya. Enggak ya. Tapi secara status awalnya tetap dia bukan keturunan ilahi gitu. Kalau ada orang berselingkuh lalu perselingkuhannya itu menghasilkan anak, anaknya itu bukan keturunan ilahi. Jadi anak-anak seperti ini harus diperjuangkan supaya mereka terima Yesus dan supaya mereka diselamatkan, gitu ya. Nah, kita lihat perselingkuhan itu dibenci oleh Tuhan. Yang ketiga adalah perceraian. Kita akan lihat ayatnya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Kok pakai kata sebab? Itu karena biasanya perceraian itu diawali dari perselingkuhan. Ya. Perselingkuhan itu pada akhirnya akan menghasilkan perceraian gitu ya. Makanya dikatakan sebab aku membenci perceraian. Kata sebab ini didahului oleh ayat sebelumnya. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya, istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya, halo. Tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, bukan istri mudanya. Salah baca itu, baca Alkitab yang teliti, bro. Jadi, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi, perceraian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan perikop ini membicarakan 4 hal. Kawin campur, perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, itu yang Tuhan benci. Kalau ini semua termasuk dalam teguran Tuhan, Tuhan pasti benci dong. Iya kan?
Dan yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain Tuhan menghendaki keturunan ilahi, Tuhan menyatakan sikap membenci 4 hal ini. Salah satunya adalah sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga itu maksudnya Tuhan juga benci loh yang satu ini gitu kan. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi itu satu paket lengkap yang namanya perselingkuhan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu satu paket lengkap biasanya ya. Kalau orang berselingkuh pada akhirnya bercerai pada akhirnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Atau kekerasan dalam rumah tangga itulah yang menyebabkan perceraian. Pokoknya itulah orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya, itu kekerasan dalam rumah tangga. Apakah pemukulan, apakah pengusiran, apakah kata-kata yang verbal, yang melalui kata-kata itu melukai, apakah itu sikap yang gak benar gitu ya. Apakah itu menyimpan idaman lain, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu semua dibenci oleh Tuhan. Nah, tentang 3 hal ini, yaitu perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, ada 5 hal yang Tuhan bahas di Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat 16 ini. Yang pertama, menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, tangisan, dan rintihan. Kalau persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan, itu otomatis kita akan menangis, merintih. Kalau persembahan kita Tuhan berpaling dari persembahan kita, Tuhan nggak mau lihat ke kita gara-gara persembahan kita Tuhan nggak sudi menerima, itu mezbah Tuhan akan dipenuhi dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan. Yang kedua, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Itu yang akan terjadi pada orang-orang yang melakukan perselingkuhan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Persembahan itu macam-macam ya. Bisa persembahan waktu, bisa berupa pelayanan, bisa berupa persembahan itu bisa berupa pelayanan, uang, harta, apa sajalah pokoknya ya. Jadi percuma kita terlibat pelayanan kalau di rumah kita melakukan KDRT, kalau kita hidup dalam perceraian, perselingkuhan itu percuma, ya kan? Lalu yang ketiga, perselingkuhan, perceraian, dan KDRT adalah 3 hal yang dibenci oleh Tuhan. Yang keempat, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu melihat tindakan pengkhianatan itu. Mana ya ayatnya? Ayat 14. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Artinya Tuhan itu yang jadi saksi loh ya. Pada saat kita menikah itu Tuhan jadi saksi loh ya. Jadi kalau kita itu mengingkari dengan cara berselingkuh, dengan cara bercerai, dengan cara melakukan KDRT, itu Tuhan itu paham loh ya. Tuhan itu yang menjadi saksi dari awal loh ya. Jadi ketika kita menikah, kita itu datang ke altar Tuhan, itu terjadi sebuah segitiga antara Tuhan, pihak suami, dan pihak istri. Jadi saksi mata dari pernikahan saya udah meninggal semua tuh. Pak Iskandar udah meninggal, Pak Pujono udah meninggal. Tapi Tuhan itu Tuhan yang hidup. Artinya ada saksi yang hidup selama-lamanya. Yang nanda tangani saksi pernikahan saya udah meninggal semua, tapi Tuhan itu nggak meninggal. Tuhan mati bangkit pada hari ketiga. Dalam arti ada saksi yang kekal, yang menyaksikan selama-lamanya. Berikutnya adalah ketika kita melakukan perselingkuhan, itu artinya kita telah tidak setia terhadap telah tidak setia kepada teman sekutu dan istri seperjanjian. Teman sekutu itu satu tim.
Istri seperjanjian itu artinya menandatangani satu surat perjanjian yang sama. Artinya ketika orang berselingkuh, dia sedang mengingkari perjanjiannya dengan istrinya, dan dia sedang tidak setia kepada orang yang seharusnya menjadi satu tim, teman sekutu. Ya. Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang Tuhan kehendaki adalah kesimpulan apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki? 1, keturunan ilahi. 2, Tuhan itu membenci perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan Tuhan itu membenci kawin campur. Kawin campur adalah gelap dan terang tuh nggak bisa disatukan. Jadi kalau kita ingin punya generasi yang perkasa di bumi, kita harus ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menikah dengan orang yang belum seiman atau tidak seiman. Kalaupun dia menyatakan mau seiman, kita harus cek dulu dia benar-benar beriman pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, atau dia hanya topeng aja gitu. Bahaya kalau topeng aja gitu ya. Yang kedua, kita harus benar-benar nggak boleh mengubah-ubah urutan ilahi. Harus diberkati dalam pernikahan kudus dulu, baru beranak cucu. Urutan itu nggak boleh dibolak-balik gitu. Yang ketiga, kita harus paham ketika kita menikah, itu kita membentuk satu gambar Allah yang lengkap di dalam satu lembaga pernikahan. Oleh karena itu, jangan sampai pernikahan itu dikotori oleh yang namanya kawin campur, perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kesimpulannya, keturunan ilahi itu apa sih? Kan judul materi kita keturunan ilahi yang perkasa di bumi. Keturunan ilahi itu didapat dari menyatunya suami istri yang telah diberkati Tuhan dalam kesatuan daging dan kesatuan roh sehingga menghasilkan keturunan yang kudus. Keturunan ilahi itu apa sih? Keturunan ilahi adalah keturunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi nggak semua keturunan itu ilahi loh ya. Nggak semua loh ya. Terus, keturunan ilahi itu apa sih? Keturunan yang didapat dari kekudusan sebuah pernikahan. Keturunan ilahi itu apa? Keturunan yang diberi mandat dan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi. Keturunan ilahi itu apa? Keturunan yang diharapkan bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan memiliki karakter ilahi atau karakter Kristus di dalam hidupnya. Ini adalah 5 definisi tentang keturunan ilahi yang saya daftarkan, yang saya definisikan. Baik. Sekarang 958. Oke, baik. Teman-teman, nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Baik, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah belajar tentang keturunan ilahi yang perkasa di bumi. Kami sudah belajar tentang apa itu keturunan ilahi, dan saat ini kami akan di video selanjutnya kami akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana generasi itu bisa perkasa di bumi sebagai orang tua, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sesi ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bentar ya teman-teman. Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ikuti terus program JCA God's Handmade. Tuhan Yesus memberkati. Oke.